Setiap kejadian pasti punya penyebab. Pepatah lama yang selalu benar. Tapi bagaimana jika penyebabnya adalah sebuah tragedi kelam dan akibatnya adalah teror gaib yang terus menghantui? Kisah ini datang dari Mutia di Lampung tentang pengalaman kakek dan neneknya Edin di era 1960-an. Kakek Adin baru saja diangkat menjadi kepala desa. Rezeki mengalir lancar dan mereka berencana membangun rumah baru. Sambil menunggu, Adin menyewa sebuah kontrakan yang dulunya adalah restoran. Tempatnya luas, halamannya lebar, dengan sebatang pohon besar yang rindang. Bagian depan rumah terbuka dan ada 2 kamar tidur di bagian dalam. Malam pertama terasa nyaman dan damai. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam kedua, tepat setelah maghrib, Sari mendengar gonggongan anjing yang luar biasa bising dari luar. Suara itu diikuti oleh cakar-cakaran keras di jendela. Saat Sari memberanikan diri mengintip, ia terkejut melihat 5 ekor anjing hitam besar yang tampak sangat gelisah, seolah berusaha menerobos masuk. Sari panik dan membangunkan Adin. Tapi Adin Denggen santai hanya menganggap itu anjing tetangga biasa. Beberapa saat kemudian, suara-suara itu lenyap begitu saja. Kejadian aneh ini menjadi rutinitas. Setiap maghrib, 5 ekor anjing hitam itu selalu datang. Mereka menggonggong, mencakar jendela, lalu menghilang setelah waktu Isya tiba. Anehnya, setelah beberapa minggu, Sari mulai terbiasa. Ia sudah hafal polanya dan yakin anjing-anjing itu tidak akan mengganggu lebih jauh. Tapi, ketenangan itu hanyalah ilusi. Setelah terbiasa dengan teror anjing, gangguan baru muncul. Kali ini dari plafon rumah, suara gedebak-gedebuk yang sangat keras dan berisik terdengar hampir setiap malam. Rasanya seperti ada banyak orang berlarian atau melampat-lampet di atas sana. Getarannya begitu kuat sampai Sari khawatir plafon rumah akan jebol. Ini jelas bukan suara tikus. Rasa tidak nyaman Sari semakin menjadi saat Pak Joko, tukang kebun yang bekerja di halaman, menceritakan pengalamannya suatu sore. Saat hendak pulang, Pak Joko melewati pohon besar di halaman. Ia iseng menengadah dan matanya terpaku. Di antara dahan-dahan pohon, ia melihat beberapa kepala muncul. Saat ia amati lebih saksama, kepala-kepala itu ternyata menyambung pada tubuh-tubuh tinggi besar dan hitam yang berdiri di balik pohon. Pak Joko kaku ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia lari terbirit-birit, tidak berani menoleh ke belakang lagi. Sari menceritakan semua keganjilan ini pada Adin, memohon agar mereka segera pindah. Tapi Adin, yang belum pernah mengalami langsung, hanya meminta Sari untuk bersabar sedikit lagi. Titik balik pertama akhirnya tiba dengan cara yang paling tidak terduga. Suatu sore, Sari baru saja pulang menjemput anak-anak mereka. Saat membuka pintu rumah, matanya langsung tertuju ke bawah meja makan. Di sana, seekor anjing hitam besar sedang duduk menatapnya tajam. Sari bingung setengah mati. Bagaimana mungkin anjing sebesar itu bisa masuk? Sementara
Semua pintu dan jendela terkunci rapat. Dengan gemetar, ia mencari sebatang kayu untuk mengusirnya. Anjing itu lari ke arah dapur. Saat Sari mengikutinya, tepat di depan matanya dan kedua anaknya, anjing itu tiba-tiba lenyap, seolah ditelan udara. Padahal tidak ada satu celah pun di dapur untuk keluar. Teror itu semakin menjadi jadi dan mulai menyentuh orang lain. Saudara jauh Sari bernama Maidah datang menginap. Ia tidur di kamar depan. Ruangan yang sejak awal terasa paling tidak enak hawanya. Saat Maidah merebahkan diri, matanya tanpa sengaja melirik ke kolong ranjang, dan saat itulah ia melihatnya. Astagfirullahalazim, ada kepala tanpa badan menggelinding keluar dari kolong ranjang. Yang membuat Maidah histeris, kepala itu sangat mirip dengan almarhum kakaknya. Bahkan tersenyum lebar memamerkan gigi palsu perak yang persis dimiliki sang kakak. Maidah berteriak sekencang-kencangnya. Sosok itu menghilang, tapi trauma sudah terukir dalam. Pagi itu juga, Maidah langsung pamit pulang dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Sari semakin marah dan frustrasi. Gangguan ini sudah membahayakan tamu mereka. Ia kembali mendesak Adin untuk pindah, tapi Adin tetap pada pendiriannya. Sampai akhirnya giliran Adin sendiri yang merasakannya. Suatu malam, Adin baru pulang dan merebahkan diri di sofa dekat kamar depan. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Tiba-tiba, ia melihat pusaran angin aneh muncul dari bawah ranjang di kamar depan. Pusaran itu berhenti dan perlahan membentuk sosok makhluk yang tak terlukiskan. Hanya kepala, tanpa badan, wajahnya tampan, berkulit putih, dengan jenggot rapi, mirip seperti orang dari Timur Tengah. Tanpa peringatan, sosok kepala itu tiba-tiba terbang lurus ke arah Adin, seolah hendak menyerang. Adin sontak menghindar, dan dalam sekejap, sosok itu langsung menghilang. Ia gemetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia langsung membangunkan Sari. Ini adalah pertama kalinya Adin mengakui ketakutannya. Rumah ini benar-benar tidak beres. Meskipun sudah sangat ketakutan, Adin masih butuh kepastian. Ia memutuskan untuk memanggil orang pintar yang dipanggil Ateh untuk menyelidiki sejarah kelam rumah itu. Ateh pun datang dan menginap. Ia melakukan semedi di kamar depan semalaman suntuk. Keesokan paginya, Ateh memaparkan fakta yang membuat bulu kuduk berdiri. Kontrakan bekas restoran ini dihuni oleh entitas yang sangat kuat. Mereka adalah satu keluarga, suami, istri, dan 2 anak yang diduga berasal dari Timur Tengah. Keluarga ini mengalami nasib tragis di tempat itu. Nyawa mereka dihilangkan, kemudian jasad mereka diperlakukan dengan sangat tidak pantas oleh pelaku yang tidak pernah ditemukan. Sosok kepala tanpa badan yang dilihat Adin dan Maidah adalah salah satu dari arwah korban yang terperangkap di rumah itu. Mereka semua terkunci di kamar depan, yang kemungkinan besar adalah lokasi di mana tragedi itu terjadi. Ateh menjelaskan, para penghuni tak kasat mata ini melakukan teror
karena merasa wilayah mereka ditempati oleh manusia. Mereka tidak ingin pergi karena mereka merasa merekalah yang lebih dulu tinggal di tempat itu. Mendengar konfirmasi yang mengerikan ini, Adin akhirnya menyerah. Tidak ada lagi keraguan. Ia tidak peduli seberapa singkat mereka tinggal di sana, ia harus segera memindahkan keluarganya. Mereka pun berkemas dan pindah ke kontrakan lain. Setelah pindah, semua teror berhenti. Keluarga Adin bisa hidup tenang hingga rumah baru mereka selesai dibangun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jika kita sudah mencium bau asap yang pekat, itu artinya api sudah berkobar sejak lama, dan terkadang melarikan diri adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya. Sampai